Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, kami di sini akan membahas materi tentang teori kepemimpinan situasional atau kontingensi teori. Nah, secara sederhana, teori itu menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Seseorang pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan melihat kondisi, karakter, dan kemampuan orang-orang yang dipimpinnya. Teori kepemimpinan situasional muncul karena teori-teori sebelumnya dianggap terlalu kaku, seperti teori sifat dan teori perilaku. Kedua teori tersebut beranggapan bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin yang efektif hanya dengan memiliki sifat atau perilaku tertentu. Namun, para ahli kemudian menyadari bahwa dalam praktiknya, efektivitas seorang pemimpin sangat bergantung pada situasi yang dihadapi. Maka dari itu, muncullah kepemimpinan situasional yang lebih fleksibel dan realistis. Selanjutnya, ada juga tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Yang pertama, ada Paul Hersey dan yang kedua ada Ken Blanchard pada akhir tahun 1960-an. Menurut mereka, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua kondisi. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada kemampuan menyelesaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan kematangan bawahannya. Selain Paul Hersey dan Ken Blanchard, ada juga Fred Peltier yang mengembangkan versi lain dari teori kontingensi. Fred Peltier menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada hubungan antara pemimpin dan bawahan, serta struktur tugas dan juga kekuasaan yang dimiliki pemimpin. Nah, menurut Hersey dan Blanchard, inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi bawahannya. Kondisi yang dimaksud itu mencakup dua hal penting, yaitu kemampuan dan kemauan. Jika bawahan belum mampu dan belum mau, maka pemimpin harus memberi arahan dan motivasi agar lebih percaya diri. Jika bawahan sudah mampu dan percaya diri, maka pemimpin cukup memberi motivasi dan kepercayaan kepada bawahannya untuk bekerja secara mandiri. Jadi, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa membaca situasi dan menyesuaikan cara memimpinnya kepada bawahannya agar bisa bekerja dengan baik dan mempunyai hasil yang maksimal. Menurut teori ini terdapat 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, lead atau menginstruksikan, yaitu pemimpin memberikan arahan yang jelas dan tegas, cocok untuk bawahan yang belum berpengalaman. Yang kedua, selling atau menjelaskan dan membujuk, yaitu pemimpin memberikan arahan tapi juga memberikan motivasi dan dorongan semangat. Yang ketiga, participating atau berpartisipasi, yaitu pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu cocok untuk tim yang mulai percaya diri. Dan yang keempat adalah delegating atau mendelegasikan, yaitu pemimpin memberikan tanggung jawab penuh kepada bawahan yang sudah mandiri dan berkompeten. Tingkat kematangan bawahan. Hersey dan Blanchard juga menjelaskan bahwa setiap gaya kepemimpinan tadi disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kesiapan bawahan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bawahan belum mampu dan belum mau bekerja. Yang kedua, bawahan mau bekerja tapi belum cukup mampu. Yang ketiga, bawahan sudah mampu tapi masih ragu atau kurang motivasi. Yang keempat, bawahan sudah mampu dan memiliki motivasi yang tinggi. Pemimpin yang efektif harus bisa mengenali tipe bawahannya dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi tersebut. Contoh penerapan. Pada teori ini dapat kita lihat pada penerapannya, yaitu Satya Nadella, yaitu seorang pemimpin Microsoft. Pada masa awal kepemimpinannya, ia memberikan banyak arahan kepada karyawannya yang belum siap. Pada saat tim mulai
siap, ia kemudian melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka kepercayaan penuh pada saat mereka sudah mulai mandiri. Contoh yang kedua yaitu pada Nadiem Karim, yaitu seorang Menteri Pendidikan. Di awal program Merdeka Belajar, ia memberikan banyak penjelasan dan dorongan kepada guru. Ketika guru dan sekolah sudah siap, ia memberikan kebebasan untuk mereka berinovasi sesuai kebutuhannya masing-masing. Pada kedua contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah ia yang mampu menyelesaikan diri dan dengan situasi dan kebutuhan bawahannya masing-masing. Seperti teori lainnya, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, bersifat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai situasi. Yang kedua, membantu pemimpin untuk lebih memahami karakter dan kemampuan bawahannya. Dan yang terakhir, mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara pemimpin dan bawahannya. Kemudian, kekurangannya itu yang pertama, sulit bagi pemimpin untuk menilai tingkat kematangan bawahan dengan akurat. Yang kedua, tidak semua pemimpin memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Dan yang terakhir, bisa terjadi kesalahan dalam memilih gaya kepemimpinan jika situasi tidak dipahami dengan benar.